Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ansari dari kelas 17 dengan NIM 130 2024 0250. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Baik, langsung saja saya akan mengerjakan soal dari tugas kedua. Berikut saya akan menuliskan soalnya, yaitu 2x1 ditambah dengan 3x2 kemudian ditambah dengan 1x3, maka hasilkan 10. Kemudian 6x1 ditambah dengan 5x2 kemudian ditambah dengan 1x3, maka hasilnya adalah 17. Kemudian 4x1 ditambah dengan 2x2 ditambah dengan 1x3 dengan 27. Oke, pada kali ini kita akan mencari nilai dari x1, x2 dan x3 menggunakan langkah-langkah metode eliminasi menggunakan metode Gauss-Jordan secara manual. Oke, pada langkah pertama saya akan menuliskan pada langkah pertama saya akan mengubah sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Kemudian tiap koefisien di depan x1, x2 dan x3 saya akan tulis dalam bentuk tabel angka, kemudian ditambahkan kolom terakhir untuk hasil persamaannya. Maka dari itu akan menuliskan 2, 3 dan 1, kemudian 6, 5, 1 dan 4, 2 dan 1. Maka di sini 10, 17 dan 27. Oke, maka matriks ini disebut dengan matriks augmented karena menggabungkan koefisien dari nilai konstanta menjadi satu bentuk. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan menentukan pivot pertama yang ada pada baris pertama di kolom pertama, yaitu angka 2. Supaya pivot ini menjadi satu, seluruh elemen di baris pertama ini akan dibagikan dengan 2. Oke, dengan menggunakan baris 1 sama dengan 1 dibagi 2 dikali dengan baris 1. Maka hasilnya di sini kan 1, kemudian 1,5, kemudian 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Langsung di sini 10 dibagi 2 hasilnya 5. 6, 5, 1, 17. Sini 4, 2 dan 1 dan 27. Oke, sekarang baris pertama sudah memiliki pivot bernilai 1 sehingga lebih mudah digunakan untuk eliminasi berikutnya. Baik, langkah berikutnya adalah menghilangkan angka di bawah pivot pertama menjadi 0. Untuk itu baris kedua akan dikurangi dengan 6 kali baris pertama dan baris ketiga dikurangi 4 kali baris pertama. Seperti baris 2 sama dengan baris 2 dikurang 6 kali baris pertama. Kemudian baris 3 sama dengan baris 3 dikurang dengan 4 kali baris pertama. Maka hasilnya sini 1, 1,5, 0,5, sini 5, kemudian di sini 6 menjadi 0, kemudian di minus 4, di sini menjadi minus 2. Hasilnya di sini akan menjadi minus 13. Setelah itu di sini 0, kemudian di sini minus 4, di sini minus 1, dan di sini
Oke, sekarang kolom pertama sudah berisi dengan 1, 0, dan 0. Di bawah pivotnya yaitu 1. Oke, sekarang lanjut ke pivot kedua, yaitu elemen di baris kedua, kolom kedua yang nilainya -4. Supaya menjadi nilai 1, semua elemen di baris kedua akan dibagi dengan -4. Maka langkahnya seperti ini. Baris kedua sama dengan -1 dibagi 4, kemudian dari baris kedua. Hasilnya sini 1, 1,5, 0,5, sini 5. Kemudian sini 0, sini 1, sini menjadi 0,5, dan sini 0, sini -4, dan -1. Dan di sini 3,25, dan di sini 7. Nah, pivot kedua sekarang sudah bernilai 1 dan siap digunakan untuk menghilangkan elemen lain yang ada di kolom yang sama. Oke, langkah berikutnya yaitu menghilangkan elemen di atas dan di bawah pivot kedua. Nah, sekarang kita akan membuat elemen lain di kolom kedua menjadi 0. Pada baris pertama dikurangi dengan 1,5 baris kedua, 1,5 kali baris kedua, dan baris ketiga ditambah 4 kali baris kedua. Seperti baris pertama sama dengan baris pertama dikurangi 1,5 dikali dengan baris kedua. Kemudian baris 3 sama dengan baris 3 ditambah dengan 4 kali baris 2. Maka hasilnya adalah sini 1, sini 0, dan di sini -0,25. Kemudian di sini 0, di sini 1, sini 0,5, dan di sini 0, sini menjadi 0, dan di sini 1. Maka di sini 0,125, sini 3,25, sini menjadi 20. Baik, kolom kedua di sini sudah bersih dan hanya menyisakan pivot di tengah. Oke, langkah selanjutnya di kolom ketiga pivotnya sudah menjadi 1 dan kita hanya perlu menghilangkan elemen di atasnya agar menjadi 0. Oke, maka dari itu baris pertama akan ditambah dengan 0,25 kali baris ketiga, dan baris kedua dikurangi dengan 0,5 kali baris ketiga. Maka dari itu baris pertama sama dengan baris pertama ditambah dengan 0,25 dikali dengan baris ketiga. Kemudian baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi dengan 0,5 dikali dengan baris ketiga. Maka hasilnya 1, 0, sini menjadi 0, kemudian di sini 0, di sini 1, sini menjadi 0, sini 0, di sini 0, dan di sini 1. Kemudian di sini 5, 1, 2, 5, sini menjadi 6,75, sini menjadi 20. Oke, sekarang matriks di sisi kiri sudah menjadi matriks identitas, yang artinya setiap variabel sudah bisa langsung dibaca nilainya. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan menentukan hasil akhir dari matriks
Saya akan menentukan dari matriks terakhir yang dimana memperoleh nilai X1 nya, nilai variabelnya yaitu X1 sama dengan 5,1125, kemudian X2 nya sama dengan minus 6,75, kemudian X3 nya sama dengan 20. Jadi solusi dari sistem persamaan linear ini adalah X1 nya sama dengan 5,125, kemudian X2 minus 6,75 dan X3 sama dengan 20. Baik, jadi dengan metode eliminasi Gauss-Jordan saya berhasil menemukan nilai dari masing-masing variabel, di mana setiap langkah eliminasi membantu menyederhanakan matriks hingga menghasilkan solusi yang jelas. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan yang saya lakukan, mohon dimaafkan kembali. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.